Selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di GKI Cipinang Elok. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada hal yang perlu kami ingatkan. Handphone harap di silent. Kami menyarankan Bapak Ibu membawa Alkitab dalam bentuk fisik sehingga handphone dapat dimatikan selama ibadah. Kami juga memohon agar opa oma yang berusia senior disilakan duduk di ruang bawah, beserta juga anak-anak sekolah minggu. Anak-anak usia balita duduk bersama orang tua di tempat yang telah disediakan. Sedang yang berusia sekolah dasar bisa di kursi agak depan, kakak-kakak remaja dan juga pemuda dapat naik ke balkon dan disilakan menempati ruang di atas. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari untuk warta berikut. Hari ini ibadah pagi kita menyertakan seluruh keluarga besar GKI Cipinang Elok lintas usia, jadi antar generasi. Sedangkan pada sore hari nanti ibadah minggu kita sekaligus penutupan bulan musik 2024 GKI Cipinang Elok. Kami mengundang saudara-saudara jemaat dalam sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada Minggu 6 Oktober 2024 pukul 9 dan 17.00 di GKI Cipinang Elok. Persiapan perjamuan kudus bersama dilaksanakan pada Minggu 29 September 2024 pukul 17.00 di GKI Cipinang Elok. Untuk persiapan diri jemaat diharapkan membaca dan merenungkan serta menghayati firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Selasa 24 September 2024, Ibu Julia Suleman, usia 69 tahun, istri dari Pendeta Emeritus Robi Chandra. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan simpati dan rasa duka yang mendalam atas kembalinya Ibu Julia Suleman. Dan juga Ibu Timur Pangaribuan berusia 83 tahun. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan simpati dan rasa duka cita yang mendalam atas kembalinya Ibu Timur Pangaribuan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Berikutnya adalah perjamuan kudus ke rumah. Majelis Jemaat akan melayankan perjamuan kudus ke rumah-rumah bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan pelayanan perjamuan kudus di rumah, khususnya bagi oma, opa, dan saudara-saudara yang terkendala untuk datang ke gereja pada hari Sabtu 12 Oktober 2024. Untuk itu kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mendaftarkan diri untuk pelayanan sakramen perjamuan kudus di rumah. Pendaftaran dibuka pada hari Minggu 29 September 2024. Dan ditutup pada hari Rabu 9 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB. Bapak dan Ibu dapat menghubungi nomor WA gereja di 0812 952 10947. Berikutnya adalah pertemuan orang tua pra-remaja dan remaja. Kepada orang tua pra-remaja dan remaja, menjadi orang tua anak yang mulai beranjak remaja butuh keahlian khusus, mulai sulit diatur, mulai nyaut bahkan nyolot katanya ya. Tertutup bahkan punya rahasia. Belum lagi orang tua punya tugas juga menjadi pendidik seks dengan berbagai isunya saat ini. Mari hadiri temu orang tua pra-remaja yang terbuka juga untuk semua orang tua anak usia remaja dan belajar bagaimana menjadi sahabat anak. Mendampingi perkembangan dan pendidikan seks remaja pada Minggu 29 September jam 11 sampai 13.00
di ruang ibadah F9 dengan pembawa materi Ibu Melisa Mangunsong, MPSI, psikolog klinis anak. Berikut warta dari Komisi Remaja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, kami dari Panitia HUT KR ke-43 menyampaikan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, kami telah melaksanakan ibadah Komisi Remaja dan perayaan HUT KR ke-43. Bertempat di Panti Asuhan Gria Asih, Jalan Murdai nomor 1, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Berikut video liputannya. KR Ciplok ke-43 dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari. Wajah terhati merpati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Demi kami sekali lagi terima kasih panitia, Bapak Ibu atas dipilihnya unit pelayanan kami Panti Asuhan Gria Asih ini dapat dikunjungi. Ya baik, selain ibadah dan perayaan HUT, kami juga melakukan kegiatan berbagi kasih, yaitu dalam bentuk pemberian donasi sebesar Rp12.306.073,
beras sebanyak 21 karung, gula pasir sebanyak 17 bungkus, energen 16 bungkus, pasta gigi 1 dus, minyak 26 liter, deterjen 8 bungkus, Superpol 2 bungkus, sabun cuci piring 5 bungkus, shampoo 9 bungkus, kondisioner 6 botol, Indomie 4 dus, mie telur 5 bungkus, susu UHT 10 dus, dan karbol 3 botol. Panitia HUT KR ke-43 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mendukung kegiatan ini melalui pemberian donasi baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenankan saya dari Panitia Bulan Keluarga, kami akan menyampaikan beberapa warta ya untuk acara yang akan kita laksanakan. Seperti Bapak Ibu ketahui, hari Selasa besok tanggal 1 Oktober itu benar-benar dimulainya bulan keluarga ya. Kita bulan keluarga di tahun ini bertemakan iman tumbuh di rumah dan di gereja. Berkaitan dengan tema tersebut, kita sudah menyiapkan beberapa rangkaian acara. Kalau Bapak Ibu lihat di pagi tadi sudah ada meja-meja pendaftaran. Nah, kami mohon untuk Bapak Ibu juga bisa ikut serta ya dalam acara bulan keluarga ini. Untuk rangkaiannya ada di slide-nya, seperti Bapak Ibu bisa lihat di layar saat ini. Kita akan memulai pada hari Sabtu tanggal 5 besok ini dengan Bina Pelawat ya. Bapak Ibu kalau memperhatikan warta ataupun doa syafaat yang sering kita naikkan itu selalu aja ada ini orang-orang yang mungkin sedang sakit atau sedang mengalami masalah-masalah. Kalau Bapak Ibu terpanggil untuk menjadi pelawat ya, untuk kita bisa mungkin saling membagi, saling menguatkan gitu, akan diadakan bina untuk para pelawat-pelawat ini. Dan kalau Bapak Ibu berniat atau bersedia ya memberikan waktu, mungkin Bapak Ibu bisa mendaftarkan juga dirinya di meja pendaftaran di depan. Kita akan menutup bulan keluarga ini nanti di KU yang kedua pada hari Minggu 3 November 2024 untuk rangkaian acara mungkin, dan itu Bapak Ibu bisa lihat-lihat. Dan yang pasti di bulan keluarga kali ini kita akan mengadakan kebaktian Padang lagi setelah sekian lama ya. Terakhir kelihatannya sebelum COVID ya kalau nggak salah ya. Nah, kita akan di Taman Mini, nanti Bapak Ibu bisa lihat di slide, dan mungkin nanti minggu-minggu mendatang akan ada semacam video-video atau apa untuk Bapak Ibu bisa lihat untuk rangkaian acara yang akan kita adakan. Ya, kira-kira demikian untuk pemberitaan dari kami Bulan Keluarga, Panitia Bulan Keluarga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami dari kelompok kerja musik mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terpanggil menjadi saksi serta memberitakan kemuliaan Tuhan untuk bergabung bersama melalui pelayanan KKM di berbagai bidang di GKI Cipinang Elok sebagai berikut. Sebagai pemusik dan pemandu pujian dalam ibadah kebaktian umum di GKI Cipinang Elok, kami juga mengajak untuk bergabung menjadi anggota paduan suara ataupun kelompok musik. Ada bermacam-macam paduan suara dan kelompok musik yang dimiliki oleh gereja kita, seperti yang dilihat di slide berikut. Kita ada paduan suara anak, Serafim dan Angelodi, ada ensemble Adora, regen vokal komisi remaja,
Juga ada regenerasi band Komisi Remaja, regen gitar Orsora, paduan suara Sola Gracia Reborn, paduan suara pria yang tergabung dalam paduan suara Anugerah, paduan suara Nada Kasih, paduan suara Dinda Dorcas, paduan suara Sion, paduan suara Priscilla, paduan suara Gloria, vokal grup Hobos, angklung Kolintang Priscilla, dan Kolintang Nafiri. Dan juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terutama usia remaja pemuda bisa juga bergabung sebagai anggota tim sound system dan multimedia. Daftar bidang pelayanan KKM, jadwal latihan, dan kontak person yang dapat dihubungi dapat dilihat pada brosur yang dibagikan pada hari ini. Bila ada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang belum mendapatkan brosur dan membutuhkannya, dapat menghubungi kami setelah kebaktian hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita melayani bersama-sama di GKI Cipenang Elok. Tuhan Yesus memberkati. Ya, warta selengkapnya dapat Bapak, Ibu, saudara-saudari baca di WA Grup Wilayah. Pada pagi ini, ibadah kita dilayani oleh Bapak Williams Bill Mailoa dari GKI Kebayoran Baru, Majelis Bertugas Penatua Manunggal, Penatua Gigi, Penatua Nini, Penatua Sumarno, Penatua Dani, Penatua Adi, dan Penatua Teddy. Pemandu pujian Bapak Agra, Bapak Hen, Ibu Anastasa, Ibu Francisca. Pengiring pujian Assemble Adora, pengisi pujian paduan suara Serafim dan paduan suara Angel Laudi. Pendoa Penatua Anita, multimedia dan sound system Saudara Joseph, Saudari Feli, Saudari Livia, Bapak Hari, dan Bapak Roni. Majelis dan Jemaat GKI Cipenang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Umat terkasih, musik diciptakan Tuhan sedemikian rupa indah. Di dalam ibadah gereja, musik kita pakai untuk menyemarakkan berbagai nyanyian umat, sehingga kita merasakan nyanyian itu sedemikian hidup dan menyapa kita. Kita merasakan alunan musik daerah Batak, kita merasakan dentang-dentung Kolintang Minahasa, kita juga merasakan lenggok gemulai alunan keroncong, serta semangat dari warna musik Ambon dan Timur Indonesia. Kita bersyukur atas semua alat musik yang tercipta bisa dipilih dan dipakai untuk memuji Tuhan. Demikianlah prosesi alat-alat musik yang sudah 1 bulan ini mengiringi seluruh ibadah minggu kita. Tuhan Allah memperkenankan namanya dipuji dan dibesarkan lewat lagu dan berbagai alat musik dari berbagai daerah Nusantara. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 131, Hai Puji Namanya.
puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala, dan puji namanya semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Dan puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Dan dari lihatnya hai semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik, teman-teman muda, ibu bapak saudara-saudari, ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara-saudari. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur secara gantian ya. Coba diperhatikan giliran bacanya ya. Silakan Kak Rati. Diambil dari Mazmur 148 ayat 1 sampai ke-4, kita baca secara bergantian. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Selamat pagi anak-anak, mama papa, opa oma, dan yang pasti kakak-kakak dan adik-adik semua. Bagaimana kabar kita hari ini? Baiknya kurang semangat ya. Bagaimana kabar kita hari ini? Sehat semua? Apakah semua gembira hatinya? Gembiranya juga lemes ya. Apakah kita semua gembira hatinya? Kalau hatinya gembira bisa ditunjukkan? Tunjukkan apa nih Kak Rati? Biasanya ayo, kalau Oma zaman juga now, dong. Oma opa juga. iya.
Agak berbeda dari biasanya, hari Minggu ini kita berkumpul semua di gereja. Kita mau belajar tentang apa artinya haleluya. Kita belajar nanti dari Kakak Billy ya. Dari siapa anak-anak? Kakak Billy. Pinter, berarti semuanya nyimak nih anak-anak ya. Nah, karena kita semua di sini gembira hatinya dan mau memuji Tuhan, sekarang kita mau nyanyi bersama dengan penuh semangat dari Kidung Keesaan 44, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Adik-adik, Bapak Ibu, kakak-kakak, coba kita perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini apa? Spons. Siapa yang pintar cuci piring? Pakai spons ya, benar ya kalau cuci piring ya? Nah, pintar banget. Kita cuci piring supaya bersih ya. Ya, sekarang kita mau datang kepada Tuhan, kita akan berdoa ya. Karena Tuhan Yesus yang di kayu salib itu mengampuni dosa-dosa kita. Ada adik Hilkia sama kakak Ella yang akan mewakili kita ya. Kita mau berdoa. Silahkan ya kakak Ella. Nah anak-anak, adik-adik, Bapak Ibu, Opa Oma. Doa syafaat ini diwakili oleh dua adik atau saudara kita ya. Kakak Ella dan adik Hilkia. Kita mau lipat tangan tutup mata. Setelah mereka berdoa, kita akan tetap berdoa. Tapi sambil dengerin lagu, nyanyian. Sambil kita menghayati kata-katanya. Ya, silahkan. Terima kasih saya bisa ikut sekolah minggu dan juga belajar di sekolah. Tetapi saya sering bosan belajar di rumah. Saya juga bosan dengar teriak mama menyuruh saya belajar. Inilah pengakuan saya Tuhan. Amin. Tuhan, Bapa yang di sorga, hari ini Tuhan, saya bersama keluarga datang bersama ke rumah-Mu. Terima kasih Tuhan atas orang tua untuk saya.
dan juga buat teman-teman saya lainnya. Namun, kami juga sering kecewa, sedih, karena banyak kali orang tua kami bertengkar di rumah. Tak jarang hal itu berlangsung lama, berhari-hari, bahkan bisa sebulan. Tolonglah keluarga kami ini ya Tuhan. Inilah kesedihan saya dan permohonan saya kepadamu. Amin. Bapak Ibu, adik-adik, Tuhan Yesus yang mengampuni kita memberikan kita hidup yang baru. Kita mau berdiri yuk. Kak Bel akan membacakan dan memberi pesan dari firman Tuhan
yang menjadi berita anugerah buat kita semua. Silahkan Kak Bill, pesannya apa ya? Ya, adik-adik, teman-teman remaja, pemuda, mama, papa, oma, opa, ibu, bapak, saudara-saudari. Ada pesan yang kita ambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 11 sampai 14 yang kira-kira pesannya begini. Di dalam Kristus kita semua mendapatkan anugerah. Setiap orang yang berharap kepadanya, hidupnya akan menjadi puji-pujian. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus akan ditolong oleh Roh Kudus sehingga selalu ada dalam keselamatan. Dan kita yang selamat akan selalu hidup memuji Tuhan. Di dalam Kristus, saudara-saudara, kita semua telah diampuni. Di dalam Kristus kau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ya, sekarang kita berdamai satu dengan yang lain ya. Kita mau salam-salaman sambil kita bernyanyi. Dan kita nggak lagi marah ya. Kita nggak lagi ada yang kesel ya. Kita mau nyanyi dengan sukacita, boleh tepuk tangan, boleh sambil bergerak. Silahkan kakak-kakak Adora. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Jadi kita tahu kehendak Tuhan buat kita, yaitu hidup dalam damai. Kita diampuni bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Bukan karena upah kita, bukan karena kebaikan kita. Kita mau nyanyi dengan penuh semangat ya. Boleh tepuk tangan, boleh senyum kiri kanan. Kita nyanyi sama-sama. Bukan karena upahmu. Boleh pakai gerakan tari Bapak Ibu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu. Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni
bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak. Kita mau bersyukur bersama anak-anak paduan suara serafim yang mau menyanyi memuji Tuhan. Adik-adik udah siap? Wah, kita mau nyanyi sama-sama. Silakan Kak Evi, kakak-kakak MM. Buat adik-adik serafim. Lagu mereka bagus ya Bapak Ibu. Bagus, nanti kita ada waktunya nyanyi. Hari ini kita mau belajar haleluya ya, memuji Tuhan. Terima kasih adik-adik. Boleh kembali lagi. Yuk, kembali lagi ya. Nah, ya hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Temanya haleluya. Temanya apa Bapak Ibu adik-adik? Iya, kita mau berdoa dulu. Silakan Kak Bil. Iya, mari adik-adik, teman-teman muda, mama papa, oma opa, ibu bapak, saudara-saudari, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami mau belajar dari firman-Mu dan kami akan membaca dari Alkitab tentang apa yang harus kami tahu atau yang Tuhan ingin kami lakukan. Tolonglah kami supaya kami semua boleh mengerti bersama-sama dan kami boleh ditolong juga oleh Tuhan sehingga kami sanggup melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur 148.
Karena tadi di bagian pembuka kita sudah membaca ayat 1 sampai 4, maka kita akan membaca kelanjutannya dari ayat 5 sampai 14, tetapi kita akan membaca berbalasan per ayat saja supaya gampang. Saya akan mulai dengan membaca ayat 5, lalu adik-adik, teman-teman muda, mama papa, oma opa, saudara-saudara, ibu bapak boleh membacakan ayat berikutnya dan kita akan berbalasan terus. Sudah ketemu? Adik-adik sudah ketemu? Ada yang bawa Alkitab? Bawa? Oke, nanti ikut baca ya. Oke. Mari kita membaca Mazmur 148 yang kita mulai dari ayat 5-nya. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Mantap. Selamat pagi teman-teman remaja dan pemuda. Selamat pagi juga untuk ibu bapak, saudara-saudari yang bersama-sama mengambil bagian dalam sukacita sebagai persekutuan umat Tuhan. Tadi saya lihat waktu adik-adik sekolah minggu menyanyi di depan, kita kayaknya udah gak tahan gitu ya, pengen nyanyi. Gimana kalau kita nyanyi dulu? Lagu yang sama yang dinyanyikan oleh adik-adik tadi, haleluya, 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 haleluya. Bisa kita nyanyi sama-sama supaya kita sekaligus bernostalgia dengan waktu kita sekolah minggu dulu dan kita bisa melepaskan sukacita itu bersama-sama saat ini. Kita coba sama-sama, teman-teman pemusik boleh membantu. Kita coba dulu satu kali, tes dulu, tes. Masih ingat apa enggak lagunya? Oke, mantap. Tapi kita boleh sambil bergerak, boleh ya? Oke, saya mau ajak kita sama-sama melakukan sebuah gerakan sederhana. Gerakan ini saya pelajari dari
para penerjemah isyarat dan juga dari sahabat tuli ketika mereka mau menyebutkan haleluya. Posisi tangan kita begini, menghadapnya ke atas. Kita coba sama-sama. Lalu kalau kita bilang haleluya, kita akan putar haleluya. Waktu ya, kita akan buka ke atas. Ya. Oke, jadi muternya nggak usah begini, tapi muternya begini. Kayak muternya ke atas gitu ya. Kita coba dulu, coba sambil ngomong. 1, 2, 3. Haleluya. Ya-nya dibuka tangannya. Jangan haleluya. Lupa. Coba sekali lagi. 3, iya. Haleluya. Nah. Kita jadi sambil nyanyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap kata haleluya kita pakai bagian ini ya. Lalu, biar tambah seru, mengenang masa sekolah minggu kita, setiap kata haleluya yang di bawah berdiri. Kalau ada kalimat puji Tuhan, yang di atas yang berdiri. Jadi kalau di sini pas puji Tuhan, berdiri apa duduk? Duduk. Pas haleluya kita berdiri, puji Tuhan kita duduk. Di atas, haleluya kita duduk, puji Tuhan kita berdiri. Kita coba sama-sama ya. Jangan lupa tangannya. Wah, tambah mikir nih. Berdiri duduk aja pusing, apalagi harus pakai tangan. Kita coba sama-sama ya. Supaya tetap ada sukacita. Kakak-kakak kita coba. Haleluya. Gantian, haleluya di atas. Haleluya, 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 haleluya. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Adik-adik, ada yang tahu nggak haleluya itu apa sih? Apa? Artinya apa? Nggak tahu? Mau dibisikin nggak? Haleluya itu artinya puji Tuhan. Iya. Jadi kalau kita bilang haleluya, sama saja kita sedang mengajak orang banyak untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang saya mau ajak adik-adik juga nih. Tahu nggak mama papanya duduk di mana? Oke, tapi dalam waktu yang cepat sekali, tolong tanyakan ke mama papa, mengapa mama papa memuji Tuhan? Yang deg-degan sekarang mama papa. Oke, siapa sekarang coba cari mama papanya mana? Cari, tanya. Kenapa mama papa memuji Tuhan? Yang di atas ada? Boleh yang di atas tanyakan. Ada yang lupa mama papanya yang mana? Sudah?
Mama papa tadi yang udah tenang-tenang duduk jauh gitu dari anak-anak. Aduh, sekarang ditanyain jawab apa. Nanti kalau anak saya pas ditanya dia jawab apa ya gitu. Sudah dapat jawabannya? Sekarang siapa yang mau bilang tadi mama papa bilang apa? Mengapa mama papa memuji Tuhan? Ayo siapa? Ayo. Nah, ini ada yang mau nih. Ini kakak. Untuk memuji kebesaran nama Tuhan. Oke, ada yang karena mama papanya mau memuji kebesaran Tuhan. Ini ada yang mau menjawab. Karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan baik. Mau memuji kebesaran Tuhan karena Tuhan baik. Coba sekarang, mau bantuin nggak? Sekarang cari salah satu om, tante, oma, opa di sini, terus tanya kenapa sih puji nama Tuhan? Ayo, boleh sekarang. Ayo. Siapa yang mau berdua? Boleh. Cari satu orang. Ya, oke, bertiga cari. Terus langsung tanya ke sana. Yang sebelah sana tuh yang dari tadi diam-diam tuh. Cari yang sembunyi-sembunyi. Karena Opa pengen untuk selamat, untuk jalan keselamatan. Supaya Opa selamat untuk sampai di kerajaan Tuhan. Iya, coba apa diulangi? Coba apa yang dikatakan tadi? Coba. Supaya Opa apa? Supaya Opa apa? Selamat di kerajaan Tuhan. Tuhan, ya tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih untuk adik-adik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kadang-kadang kita dalam hidup itu selalu bicara tentang haleluya atau menyebutkan kata haleluya, tapi kita lupa apa sebenarnya haleluya dan mengapa saya berteriak haleluya. Pemazmur mengajak kita untuk melihat bahwa haleluya itu bukan hal biasa. Karena haleluya bisa terjadi kalau hati kita tahu siapa Tuhan kita. Maka tadi dari adik-adik kita dengar ada jawaban-jawaban kita. Kita ingin berhaleluya, kita ingin memuji nama Tuhan karena kita tahu Tuhan itu besar, Tuhan itu agung, dan karena Tuhan itu baik kepada kita dan kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan bahwa kita akan diselamatkan. Dan dalam pengharapan ada iman, ada keyakinan. Adik-adik siapa yang percaya kalau Tuhan kita baik? Coba angkat tangan. Atau ibu bapak saudara-saudari remaja pemuda, apakah ada yang percaya Tuhan baik? Siapa yang percaya? Kalau gitu saya mau tanya berikut. Terima kasih untuk semua tangan yang sudah naik. Saya mau tanya berikut adalah, kapan kita memuji Tuhan? Nah, saya kayaknya lihat dulu nih ya. Teman-teman pemuda remaja yang ada di atas boleh tunjuk tangan? Langsung semua bilang saya enggak pemuda. Saya enggak remaja. Hah? Sebelah kiri? Wah, langsung. Mau sembunyi kelihatan. Sebelum ke mereka yang ada di sudut kiri sana. Kita yang ada di sebelah yang bukan kiri itu, kalau ditanya kapan, apa jawaban kita? Kapan kita memuji Tuhan? Setiap hari? Yakin? Teman-teman remaja, pemuda, apakah kita pernah susah untuk memuji Tuhan? Kata mereka semakin berat nih pertanyaan. Ada nggak waktu-waktu ketika kita susah sekali mau puji Tuhan?
Atau semua santai, setiap hari kita puji Tuhan? Adakah waktu-waktu untuk kita susah sekali memuji Tuhan? Ya, ada. Kata mereka nggak ada. Tapi kalau pas putus cinta, gebetan diambil orang, aduh. Disuruh puji Tuhan, ini lagi sakit, ini lagi sakit. Ibu bapak saudara-saudari, apakah pernah kita punya waktu di mana kita sulit memuji Tuhan? Pernah? Kapan? Lagi galau. Aduh, mau puji Tuhan tapi hati lagi galau. Ingin puji Tuhan, dompet tipis. Ingin puji Tuhan, usaha lagi susah-susahnya. Ingin puji Tuhan, mama ngomel-ngomel. Papa marah-marah. Ya enggak sih? Enggak ya? Wah, mama papa baik-baik ya. Ini yang deg-degan mau apa-apa, takut anak-anaknya keceplosan. Bapak ibu saudara-saudari, teman-teman muda, adik-adik, memang kadang-kadang kita sulit sekali untuk memuji Tuhan ketika kita melihat betapa beratnya persoalan kita. Tapi pemazmur mengajak kita untuk selalu memuji Tuhan. Lalu dalam sedih, apakah kita tetap memuji Tuhan? Mengapa dalam ibadah kedukaan orang Kristen itu masih sempat-sempatnya bernyanyi? Karena kita tidak sedang bersyukur, oh ada yang mati. Bukan. Oh ada bangkrut. Bukan. Oh putus cinta. Bukan. Tapi kita memuji Tuhan karena kita tahu dalam setiap persoalan hidup yang kita alami, dalam setiap kesedihan kita, Tuhan ada bersama kita. Orang boleh tinggalkan kita, orang mau marah sama kita, tapi Tuhan sayang sama kita. Itu kenapa kita sanggup memuji Tuhan walaupun persoalan hidup banyak. Kita tahu lagu, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Adik-adik sekolah minggu tahu? Boleh saya mau ngajak adik-adik berdiri dulu di tempat. Adik-adik kita nyanyi satu lagu, memuji Tuhan selalu. Gak apa-apa, saya mau dengar suara adik-adik yang menyanyi, jadi kita nggak usah mau pakai musik. Kita dengerin mereka aja ya. Kita dengerin mereka aja. Tahu lagu memuji Tuhan selalu? Coba ya. Kalau yang belum tahu boleh dicoba. 1, 2, 3. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari sama-sama kita nyanyikan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Tepuk tangan. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Iya, terima kasih. Nah, adik-adik boleh duduk. Kalau lagu itu bilang siapa yang puji Tuhan? Mari siapa yang puji Tuhan? Mari kita. Siapa itu kita? Semua orang memuji Tuhan. Berarti termasuk siapa saja tuh kalau di rumah? Semua orang tuh siapa saja? Mama, papa, kakak, adik. Kita sendiri gitu ya. Ibu, bapak, saudara-saudari, apakah kita di rumah punya kesempatan mengajak keluarga kita, mengajak anak-anak kita, bahkan mengajak orang tua kita untuk bersama memuji Tuhan? Kalau bernyanyi dalam ruang ibadah seperti ini tuh
senang kita semua. Tapi apakah kita di rumah punya kesempatan memuji Tuhan? Dan ketika lagu tadi mengatakan mari kita puji Dia. Ini sama dengan ketika pemazmur berkata, biarlah semuanya, segala sesuatu, semua ciptaan memuji Tuhan. Bahkan tadi yang kalau kita baca, yang gak pernah kita lihat pun disebutkan. Ada ular naga, ada ikan-ikan besar, semuanya dianggap adalah ciptaan yang harus datang memuji Tuhan. Nah, ketika semua itu diajak untuk memuji Tuhan, ini menjadi sebuah pukulan bagi kita manusia. Kalau kita sama dengan semua ciptaan, oleh pemazmur dianggap kita semua bagian dari ciptaan, yang dipuji hanya Tuhan, maka sebagai manusia, jangan haus pujian. Atau orang bilang, jangan makan puji. Bukan berarti kita tidak boleh menerima pujian. Tapi ketika ada orang memberi pujian atas apa yang kita lakukan, yang baik, terimalah itu dengan sukacita, tapi jangan berhenti di sini. Teruskan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah melakukan sesuatu yang baik melaluiku. Jadi kalau adik-adik ada yang memuji, bagus sekali tadi menyanyinya, kita berterima kasih, tapi tidak boleh menjadi orang yang sombong. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menolong saya bernyanyi dengan baik. Dan bagaimana kita memuji Tuhan? Ada 4P yang akan saya bagikan, hal yang biasa. 4P. Yang pertama, pikiran. Apa itu? Yang pertama adik-adik? Pikiran. Memuji Tuhan mulai dengan P yang pertama yaitu pikiran. Mau bilang begini, kita harus tahu betul bahwa kita memang memuji Tuhan. Bukan asal ngomong. Apapun yang kita lakukan untuk memuji Tuhan, yang kita pikirkan pun harus demikian. Jangan mulut memuji Tuhan, tapi pikiran sedang merencanakan yang jahat. P yang kedua, dari sini turun sedikit ke bawah, perkataan. Apa itu? Mulut kita selalu dengan mudah menyanyikan lagu-lagu. Haleluya, 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 haleluya. Tapi mulut yang sama juga ngomongin orang. Mulut yang sama kita nyanyi di sekolah minggu. Wah, memuji Tuhan selalu. Tapi di rumah kita marah-marah sama mama papa. Bentak-bentak mama papa. Atau orang tua justru membentak anak-anaknya. Ini mulut yang sama. Lalu dari pikiran, kedua turun ke perkataan, yang ketiga turun ke perasaan. Memuji Tuhan itu bukan hanya sesuatu yang keluar di sana, tapi juga harus dirasakan di sini. Memuji Tuhan itu bukan semua terlihat baik saja, tapi hati dendam. Memuji Tuhan itu bukan bilang Tuhan baik, lalu kita jahat sama orang. Dan P yang keempat, perbuatan. Apa itu? Kita ingat pertama P apa? Pikiran. Kedua, perkataan. Ketiga, keempat, perbuatan. Artinya kalau mau puji Tuhan, semua sikap hidup kita juga harus memuji Tuhan. Remaja, pemuda, banyak hal yang kita hadapi di sekolah, pergaulan. Ada banyak sekali godaan. Tapi apakah perbuatan kita menjadi orang-orang yang memuji Tuhan? Apakah sesuatu yang kita lakukan diam-diam, itu juga sesuatu yang memuji Tuhan? Termasuk kita yang dewasa. Apakah hidup kita memuliakan Tuhan? Haleluya itu adalah sesuatu yang tidak hanya diucapkan, diserukan, tapi dibuktikan. Kalau kita bilang pujilah Tuhan, maka kita akan memuji Tuhan. Mari kita berseru bersama-sama haleluya 3 kali. 1, 2, 3, iya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ulangi boleh? Pakai tangan tadi.
Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah hidup kita bersama menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu teduh sejenak. Kita hening ya. Kita mau ingat-ingat pesan firman Tuhan tadi. Setelah itu Kakak Rati akan memimpin kita dalam pengakuan iman rasuli. Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kakak-kakak, adik-adik, kita mau berdoa. Dan kali ini kita akan diwakili oleh Oma Ripka dan Kakak Samuel. Selesai dengan doa mereka, kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyi Bapa Kami, pakai gerak. Nanti dipimpin sama Kak Sri, guru sekolah minggu kita ya. Mari tangannya dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Bapak, Ibu semuanya dan anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, makasih atas berkat pada hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin menaikkan doa kami ya Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari ini ya Tuhan, dan kesempatan-Mu untuk berkumpul di hadapan-Mu. Saat ini kami menyerahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa agar setiap anggota jemaat kami terpanggil untuk memuliakan nama-Mu. Dan agar hidup kami mencerminkan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat kami agar setiap anggota diberkati dan terinspirasi untuk memuji dan menyembah-Mu lebih banyak dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, di gereja, di tempat pekerjaan kami, di sekolah kami, dan di kampus kami. Kami juga berdoa untuk jemaat kami agar setiap anggota terpanggil untuk menjadi saksi-Mu dan memberitakan kemuliaan-Mu melalui pelayanan kami, terutama dalam musik dan pujian. Bantu kami untuk memiliki hati yang peka terhadap panggilan-Mu. Semoga para pemusik dan pemandu kami dipenuhi dengan inspirasi dan semangat untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat kami agar setiap anggota terpanggil untuk melayani di kelompok kerja musik, tim sound system, dan multimedia, dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh semangat. Bantu kami untuk menyadari pentingnya pelayanan kami dalam mendukung ibadah dan kegiatan di gereja. Ajar kami untuk bekerja sama dalam kesatuan sehingga setiap elemen dalam pelayanan kami dapat berjalan dengan baik dan memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus, baru saja kami mendengar firman-Mu yang sangat menguatkan kami. Kami belajar bahwa di dalam memuji Tuhan, baik dalam saat suka atau duka, kami boleh terus memuji nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami
Biarlah firman itu boleh menguatkan kami dan kami hidupi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk itu semua Bapak. Pagi ini kami juga ingin berdoa secara khusus Bapak dalam rangkaian bulan musik yang sudah berjalan. Kami jemaat Tuhan di sini bersyukur, berterima kasih. Kami diberi panca indera sehingga bisa melihat, bisa menikmati musik, lagu yang indah yang membuat kami khususnya jemaat di sini bersuka cita. Biarlah dengan adanya keberagaman di gereja kami di sini, kami makin disatukan di dalam kasih Kristus. Kami juga berdoa Bapak untuk Bapak Ibu yang berusia lanjut. Di tengah keterbatasan mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar, dengan usia yang semakin bertambah sehingga pendengaran dan penglihatan kami semakin berkurang, tetapi adanya keluarga, adanya anak cucu, mantu, semua itu juga membuat kami semakin tetap merasa berbahagia. Bahkan dengan kami juga bersyukur dengan adanya persekutuan-persekutuan di gereja kami di sini, sehingga kami bisa saling berbagi, saling bercerita yang membuat kami juga makin bersuka cita. Terima kasih Bapak untuk itu semua. Kami juga berdoa Bapak untuk saudara-saudara terkasih kami yang sakit, yang ada di dalam kelemahan tubuh, yaitu untuk Ibu Surti Niman, untuk Ibu Murnila Zebua, Bapak Sudarto, baik yang ada di rumah maupun ada di rumah sakit. Tuhan, kami memohon melalui para medis, obat-obatan dan alat-alat yang dipakai, Tuhan berkati semua itu sehingga menjadi satu kesembuhan dan pemulihan yang luar biasa. Juga Bapak, untuk keluarga yang mendampingi, Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan. Kami juga teringat kepada Ibu Pinkan, Ibu Handayani yang sedang menjalani terapi yang sedang berlanjut. Tuhan juga terus memberikan kepada beliau-beliau kekuatan, semangat, dan hati yang gembira selalu. Sehingga Ibu Pinkan dan Ibu Handayani mendapat pemulihan dan kesembuhan yang heran dari Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak, kami juga berdoa masih banyak lagi yang kami ingin mohon padamu. Secara khusus pergumulan kami yang ada dari dalam keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak lagi mau khawatir Bapak. Sebab Tuhan yang selalu memelihara kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang dalam kesukaran Tuhan memberi jalan keluar yang ajaib. Terima kasih Bapak, kami serahkan akhirnya doa-doa kami hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang hadir bersama kami dan bersama keluarga kami selalu dan jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Mari kita berdiri, kita mau nyanyi Bapak Kap. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Om Maripka, Kakak Samuel, Kak Sri, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik, kita mau dipimpin Kak Rati untuk memberikan persembahan. Silahkan. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, haleluya. Dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, persembahan dapat dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Keesaan 382, inilah ungkapan syukurku. Ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhan,
berdiri, mari kita mau bawa persembahan kita. Kapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Marilah kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk persembahan yang dapat kami berikan, kiranya persembahan kami dapat berguna bagi gereja dan lingkungan sekitar kami. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat dipersilakan duduk. Bapak Ibu silakan kita duduk dulu ya. Kita bersyukur bersama dengan anak-anak, kita juga bersyukur saat ini untuk berbagai pengalaman hidup. Kita mau sama-sama juga bersyukur kalau saat ini ada juga saudara kita yang akan memberikan kesaksian dan pengalaman ya. Ada berhadap di depan kita keluarga Bapak Juanda. Silahkan Ibu Rini mau menyampaikan kesaksian dan syukurnya. Terima kasih Pendeta Diana, terima kasih majelis yang udah memberi kesempatan kepada kami. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom anak-anak sekolah minggu yang juga dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami sekeluarga ini adalah berpartisipasi dalam bulan musik dan menjunjung budaya Nusantara. Pakaian kami yang kami kenakan ini ada yang tahu dari mana? Dari Padang ya, karena saya berasal dari Padang, dari Sumatera Barat, itu adalah kota Padang yang sukunya Minangkabau. Kebetulan ayah papa mama saya berasal dari Bukit Tinggi dan Pariaman, dan bersyukur mereka diselamatkan oleh Tuhan sehingga kami boleh bersama-sama menerima kasih Kristus bersama dengan keluarga. Dan saya mau memperkenalkan diri dulu bahwa kami dari Sumatera Barat, ini adalah Datuk Maringgi. Ya. Saya Siti Nurbaya, ini Sabainan Alui, dan ini juga Sabainan Alui. Salam ini kenal. Ciri khas Minangkabau bajunya ya. Saya juga pakai suntiang. Ini suntiangnya juga yang sederhana, yang supaya gampang aja. Kemudian ini si kecil-kecil, ini si Buyung, ya, 2 anak laki si Buyung. Kemudian yang kecil ini si Upia, ya, manggilnya si Upia, ya, si Pitik Upia. Oke, inilah kami. Misi yang kami sampaikan adalah bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Sumatera Barat basisnya adalah non-Kristen, ya. Tapi kita bersyukur karena Tuhan melawat di sana, sehingga sekarang sudah banyak juga saudara-saudara kita dari Minangkabau yang sudah menerima keselamatan Kristus. Mereka sudah hidup di dalam Kristus, ya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Tetapi kehidupan mereka di dalam pertumbuhan iman mereka itu sangat berat. Mereka mendapatkan tantangan yang sangat berat karena mereka dikucilkan dari lingkungan sosial, ya. Kemudian dari keluarga mereka dibuang. Kemudian sehingga secara keluarga mereka tidak mendapatkan hak waris. Nah, itu saya bisa sampaikan karena kebetulan
orang tua saya mengalami semua itu. Dan beberapa teman-teman yang juga setelah menerima keselamatan Kristus, mereka mengalami semua itu. Kemudian di lingkungan sosial, di tetangga, di pekerjaan, terkadang prestasi mereka tidak diperhitungkan. Itu menjadi tantangan yang sangat berat buat saudara-saudara kita dari Minangkabau yang sudah menerima keselamatan Kristus. Untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan semua ini agar kita boleh mendukung saudara-saudara kita yang telah diselamatkan, saudara-saudara kita dari Minangkabau yang telah diselamatkan oleh Tuhan, agar mereka tetap teguh dalam iman mereka, tetap percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai mereka, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, kuasa Tuhan itu besar dalam kehidupan mereka. Itu saya bisa sampaikan, bisa merasakan, karena orang tua saya juga mengalami hal yang sangat berat ketika mereka harus hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur juga bahwa di Jakarta ini sudah ada Persekutuan Sumatera Barat yang sudah menjadi sebuah gereja untuk orang-orang Sumatera Barat. Kemudian di Padang pun sudah ada gereja Sumatera Barat untuk orang-orang Minang yang sudah mengenal Kristus. Walaupun mereka sulit untuk melakukan ibadah, tapi mereka tetap bersemangat. Untuk itu kita dukung terus saudara-saudara kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendukung terus saudara-saudara kita yang berjuang dalam imannya untuk memuliakan Tuhan. Dan kepada kita semua di sini, kita boleh bersyukur bahwa kita diberi kemudahan untuk beribadah, untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah terus semangat, tetaplah terus bertumbuh di dalam Tuhan untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bu Rini, Pak Juanda, sekeluarga. Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak, jangan lupa tiap hari kita mau berdoa buat siapa? Yang tadi Bu Rini cerita, teman-teman di Sumatera Barat. Jadikan ini pokok doa buat kita semua secara pribadi ya. Terima kasih Bu Rini, Pak Juanda. Sekarang kita juga mau diajak selalu memuji Tuhan. Lintas pulau, lintas daerah. Silakan kakak-kakak, adik-adik Angelodi. Kita mau bergerak bersama nanti ya? Boleh ya, kita mau memuji Tuhan bersama-sama.
Terima kasih kakak-kakak Angelodi. Kita diajak ingat untuk kita mau menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita mau menutup ibadah kita. Kak Bill akan memberi pesan penutup. Sebentar ya. Pesannya kita dengar dulu. Setelah dengar pesannya baru kita berdiri. Ya. Nah, pesannya apa Kak Bill? Silakan. Iya, adik-adik, teman-teman remaja pemuda, mama papa, oma opa, ibu bapak, saudara-saudari. Haleluya itu gampang untuk kita sebutkan. Haleluya gampang kita serukan. Tapi haleluya bukan sekadar kata-kata. Haleluya itu harus menjadi hidup kita. Hidup yang memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang, bangsa yang terpilih. Orang-orang yang dijadikan kudus oleh Tuhan. Supaya kita pergi dan memberitakan apa yang baik yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri, kita nyanyi haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Silahkan kakak-kakak pemandu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Kita diutus, Kak Bill akan mengajak kita dalam pengutusan. Sebagai persekutuan umat Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kini dan selamanya. Kita pergi dengan jaminan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Melihat prosesi. Alkitab ini simbol kehadiran Tuhan, ya. Tuhan yang mengutus kita, membawa kita juga ingat kita akan pergi kemanapun bersama Tuhan.
Silakan Kak Rati. Marilah kita kembali menyanyikan Kidung Keesaan 480 baitnya yang kelima, Puji Tuhan, Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ramadhan sengketa, satukan yang pecah. Ampuni yang bersalah, lindungi yang lemah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita. Pemahaman Alkitab pedihnya dikhianati oleh Pendeta Grace Bustami hari Senin 30 September 2024 10.30 secara Zoom. Pendalaman iman dimuliakan untuk memuliakan oleh Pendeta Handri Salim Kamis 3 Oktober 2024 19.30 secara hybrid. Ibadah Komisi Senior Amarah oleh Ibu Josun Hua Jumat 4 Oktober jam 4 onsite di F9. Persekutuan Doa Biji Sesawi Sabtu 5 Oktober jam 7 dipimpin oleh Pendeta Handri Salim secara hybrid. Ya, Bapak Ibu, mohon tetap tenang sebentar. Anak-anak silakan cari orang tuanya. Lalu anak-anak yang udah ketemu orang tuanya boleh pulang duluan. Yang di bawah akan turun duluan ya, keluar duluan ya. Adik-adik, kakak-kakak yang di atas, sabar-sabar ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Paduan suara jangan pulang dulu, kita akan foto. Kakak-kakak pemandu, Adora juga ya, silakan. Bersyukur